Maka orang nggak beriman kalau dia tidak mencintai Allah. Sebagaimana Rasulullah, kalau ada orang yang tidak mencintai Rasulullah, dikatakan nggak beriman. Sampai Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nas ajmain. Nggak beriman seorang dari kamu sehingga aku, itu Rasulullah, lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, anaknya, istrinya, dan seluruh manusia. Kalau Rasulullah wajib kita cintai dari semua manusia yang ada, maka Allah lebih lagi kita cintai. Wajib kita cintai. Karena kecintaan kepada Allah merupakan asal, pokok. Kecintaan kepada Rasul merupakan farak, cabangnya dari cinta kepada Allah SWT. Kita wajib untuk mencintai Allah SWT. Karena Allah ini semuanya fakir. Sekaya apapun manusia itu fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Dalam surah Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian ini adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Mukmin yang kuat yaitu kuat imannya. Allah itu qawi. Allah mencintai mukmin yang kuat. Makanya Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan ada imannya. Ini mukmin yang kuat, mukmin yang lemah. Meskipun lemah, tetap dia masih beriman. Setelah itu Nabi katakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Di antara kita manfaat mempelajari asma wa sifat. Yang pertama, anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia. Kita pelajari asma wa sifat, merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya. Dan kemuliaan ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang dikaji, yang dibahas. Kalau dibahas tauhid, itu ilmu yang paling mulia. Asyraful ulum. Wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Wala asyrafa wala afdala min al-ilmi billahi bi asma'i wa sifatil warida fi kitabil aziz wa sunnati rasulil karim. Tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling utama melainkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam kitabnya yang mulia dan sunnahnya Rasulullah SAW yang mulia. Makanya kita harus menyibukkan diri dengan memahaminya tentang ilmu ini, itu asma wa sifat. Yang kedua, di antara keutamaan mempelajari nama dan sifat Allah, anna ma'rifat Allah wal ilmi bihi, anna ma'rifat Allah wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu. Yang kedua, bahwa kita mengenal Allah dan mengetahuinya, mengetahui Allah, mengetahui nama dan sifatnya, akan membawa kita untuk cinta kepada Allah SWT, yang merupakan pokoknya ibadah. Asal ibadah kecintaan kita kepada Allah SWT. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan mengikhlaskan amal kepada Allah SWT. Jadi kita mempelajari nama dan sifat Allah akan membawa kita untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka semakin kuat pengetahuan ini, semakin tunduk seorang hamba kepada Allah. Semakin kuat ilmu ini, semakin kuat ketundukan dia kepada Allah SWT. Makanya untuk perhatikan bahwa kita dalam ibadah kepada Allah, rukunnya ibadah itu ada 3.
Yang pertama al-hubbu, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-khauf. Jadi seorang yang ibadah kepada Allah, dia wajib untuk mencintai Allah SWT. Cinta kepada Allah. Seorang mukmin dia harus mencintai Allah. Orang kafir mereka mencintai Allah. Tapi orang mukmin lebih cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu lebih sangat cintanya kepada Allah SWT. Cinta, kita wajib mencintai Allah SWT. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Jadi zat yang paling kita cintai adalah Allah. Maka orang enggak beriman kalau dia tidak mencintai Allah. Sebagaimana Rasulullah, kalau ada orang yang tidak mencintai Rasulullah, dikatakan enggak beriman. Sampai Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nas ajmain. Enggak beriman seorang dari kamu sehingga aku, itu Rasulullah, lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, anaknya, istrinya, dan seluruh manusia. Kalau Rasulullah wajib kita cintai dari semua manusia yang ada, maka Allah lebih lagi kita cintai. Wajib kita cintai. Karena kecintaan kepada Allah merupakan asal, pokok. Kecintaan kepada Rasul merupakan farak, cabangnya dari cinta kepada Allah SWT. Kita wajib untuk mencintai Allah SWT. Karena Allah merintahkan kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya kecintaan kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita belajar asma wa sifat, kita akan mencintai Allah SWT dengan kecintaan yang benar. Kemudian kita mengharap hanya kepada Allah, karena rukun ibadah 3, cinta, harap, mengharap kepada Allah, tidak mengharapkan kepada makhluk, tidak mengharap sesuatu dari manusia. Dia hanya mengharap kepada Allah. Allah mengatakan was'alullaha min fadli, adalah kamu minta karunia hanya kepada Allah. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Kalau kita orang beriman, kita meyakini bahwa Allah itu yang maha pemberi rezeki, nggak ada satu makhluk maka Allah yang memberikan rezeki. Minta kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk ini semuanya, semua makhluk ini semuanya fakir. Sekaya apapun manusia itu fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Dalam surah Fatir di ayat 15 Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian ini adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu yang maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Jadi semua makhluk ini sekaya apapun tetap mereka fakir. Makhluk ini sekaya apapun mereka tetap fakir. Makanya kalau makhluk ini semuanya fakir, yang kaya siapa? Allah. Allah wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya Allah satu yang kaya, yang terpuji. Maka mintanya kepada Allah. Makanya disuruh kita berdoa kepada Allah. Maka Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mintanya kepada Allah, apabila engkau minta tolong, minta tolong, maka jangan minta kepada manusia. Raja, mengharapannya kepada Allah. Jangan minta-minta, hukumnya haram dalam Islam, merusak tauhid dia. Jangan mengharap sesuatu dari manusia, mengharap hanya kepada Allah. Kita mengharapkan ganjaran, mengharapkan sorga. Itu tujuan hidup kita. Ibadah kepada Allah dan tujuannya sorga, bukan yang lain, bukan dunia. Dunia ini semu, nggak ada arti apa-apa. Dunia ini tempat permainan. Dunia ini fata morgana. Dunia ini mata'ul gurur. Yang dicari oleh orang beriman sorga. Roja mengharap sorga, nggak ada yang lain sudah. Makanya ketika orang itu belajar, orang itu mengajar, orang itu berdakwah, yang diharap Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ganjarannya besar dengan dia menuntut ilmu. Ganjarannya besar dengan dia mengajar, dengan dia mengajarkan ilmu. Mengharap pada Allah, jangan mengharap pada manusia. Manusia ini fakir, gak punya apa-apa. Yang kaya itu Allah. Makanya ketika kita beribadah, mengharap kepada Allah. Seperti puasa, Nabi menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran. Jadi kita dalam ibadah kita mengharapkan ganjaran boleh kepada Allah. Bukan mengharapkan saudara manusia, bukan, nggak boleh. Mengharapkan ganjaran kepada Allah. Ganjaran yang paling besar apa? Sorga. Itu yang kita harapkan. Maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat kita belajar nama dan sifat Allah,
bahwa dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah ini, kita akan mencintai Allah. Artinya dengan kita mempelajari nama-nama sifat Allah, kita akan mencintai Allah SWT. Ini menguatkan yang sebelumnya. Dan juga tampak asarnya pada perbuatan kita. Asarnya yang tampak pada perbuatan kita. Betul-betul kita mengagungkan Allah, dan juga asarnya tampak dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah, maka akan tampak dalam kehidupan kita mengagungkan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, menjauhkan dosa dan maksiat, menjauhkan kesyirikan dan yang lainnya. Kita akan jauhkan. Begitu juga kita mengetahui tentang sifat-sifat ini, seperti Allah itu witir, tunggal. Di dalam hadis, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu tunggal. Allah mencintai apa? Salat witir. Maka kita laksanakan. Dengan kita mengetahui nama dan sifat Allah, kita akan melaksanakan itu. Allah witir, maka kita berusaha untuk melaksanakan salat witir. Jangan tinggal itu salat witir. Meskipun hanya 1 rakaat, laksanakan itu. Begitu juga Allah qawi, Allah maha kuat. Allah mencintai mukmin yang kuat. Yang kuat yaitu kuat imannya. Allah itu qawi, Allah mencintai mukmin yang kuat. Makanya Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan. Kebaikan ada imannya. Ini mukmin yang kuat, mukmin yang lemah. Meskipun lemah tetap dia masih beriman. Setelah itu Nabi katakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi harus kita kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Harus kuat. Dan harus semangat. Nuntut ilmu ini ibadah kepada Allah. Harus semangat. Jangan nuntut ilmu malas. Jangan ngantuk nuntut ilmu. Semangat kita. Karena ini ibadah kepada Allah. Dan ganjaran besar membawa manusia ke sorga. Karena Allah itu maha alim, maha mengetahui. Maka kita disuruh untuk menuntut ilmu. Dan Allah itu maha kuat. Allah juga hayyun. Allah ini pemalu. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang pemalu. Maka harus ada punya rasa haya, malu gitu. Dan malu ini merupakan akhlak Islam. Banyak orang yang gak punya rasa malu, baik laki maupun perempuan, gak punya malu dia. Di dalam dia melaksanakan ibadah ini kepada Allah atau dalam muamalah mereka, gak punya rasa malu. Kayak tadi dipanggil azan, mesti dia ke masjid, gak ke masjid. Dalam nikmat Allah berikan semua nikmat, dia gak bersyukur kepada Allah tapi bersyukur kepada makhluk. Maksud saya, dia tidak bersyukur kepada Allah tapi dia menyembah kepada selain Allah. Bersyukur kepada makhluk harus. Karena bersyukur kepada makhluk dalam artian kepada manusia sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Karena Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita harus berterima kasih kepada orang berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang enggak punya rasa malu, ya. Baik dia kepada Allah dalam melaksanakan ibadah maupun juga muamalah, enggak malu dia. Padahal malu ini akhlak Islam. Malu ini akhlak Islam. Kata Nabi, inna likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam itu malu.